Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Hari ini saat teduh kita dari kitab Nehemia 2 sampai Nehemia 3. Saudara, pertanyaannya begini, apa sih yang ingin Allah sampaikan, yang ingin Allah ajarkan melalui kitab Nehemia ini? Kita harus mencari jawabannya itu terlebih dahulu supaya kita mengerti, oh ternyata inikah yang Tuhan inginkan. Tujuan Allah memberikan kita kitab Nehemia, tujuan Allah memberikan kepada kita pembacaan melalui Nehemia ini supaya kita umatnya, kita miliknya mengalami kebangunan rohani, mengalami kebangkitan rohani, yaitu dengan setia kepada Allah dan setia kepada firman-Nya. Untuk sampai pada tujuan Allah yang Allah sendiri tetapkan, yaitu supaya kita umatnya mengalami kebangunan rohani, supaya kita umatnya setia kepada Allah dan setia kepada firman-Nya, maka Allah bisa mempergunakan persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Saya ulangi ya saudara, Allah bisa mempergunakan persoalan-persoalan hidup yang kita alami supaya kita mengalami kebangunan rohani, supaya kita tetap setia kepada Allah dan firman-Nya. Contohnya ya Nehemia ini. Lah kalau Nehemia mengalami persoalan secara nasional itu, yaitu bait Allah diruntuhkan, kemudian tembok-tembok dihancurkan, itu persoalannya. Coba kita lihat dulu persoalan Nehemia, baru kita melihat persoalan kita ya saudara. Persoalan Nehemia dicatat di dalam Nehemia 2 ayat 3 yang berkata begini. Ini perkataan Nehemia kepada raja. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ini persoalan yang dihadapi Nehemia berkaitan dengan negerinya, berkaitan dengan Yerusalem, berkaitan dengan bangsanya. Bukan persoalan pribadi, tapi persoalan yang berkaitan dengan umat Allah. Lalu kita tanya, loh kok bisa jadi reruntuhan? Bagaimana ceritanya? Nah, saudara bisa membacanya dari kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 8 sampai 12. Itu urutannya mengapa sampai tembok-tembok Yerusalem itu dimusnahkan, diruntuhkan. Saya bacakan untuk saudara, berbunyi begini. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa kalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Ini kisahnya, ini ceritanya. Mengapa sampai semua terjadi pemusnahan, sampai terjadi perobohan dan penghancuran. Nah saudara, kalau ini kan masalahnya Nehemia waktu itu. Lah kalau kita apa? Kita kan tidak mengalami secara nasional penghancuran negeri ini, tidak. Tetapi mari kita melihat persoalan hidup kita supaya kita memahami juga bahwa Allah bisa memakai persoalan hidup kita itu supaya kita mengalami kebangunan rohani, supaya kita kembali kepada Allah dan firman-Nya. Bukan persoalan pribadi, tetapi persoalan secara gereja. Kalau berbicara mengenai persoalan gereja, apa ya kira-kira persoalan gereja kita saat ini?
Saudara, saya mencoba memikirkannya, saya mencoba menggumulkannya. Saya berpikir begini, mosok iya, tunggu dihancurkan, tunggu dijadikan puing-puing, baru kita itu memikirkan kebangunan rohani. Masa iya begitu? Kan tidak boleh cara berpikir demikian, itu cara berpikir yang salah. Maka saudara, saya menemukan satu persoalan yang sangat besar, satu persoalan yang sepertinya terabaikan. Dan saya salah satunya berkontribusi di dalam kesalahan itu karena tidak memulai, tidak memberikan contoh dan tidak menggerakkan. Saya mengakui itu dan saya sekalipun terlambat, saya ingin mengajak kita semua, ayo kita perbaiki. Soal apa itu? Soal perkabaran Injil. Ini masalah yang serius di tengah-tengah gereja kita. Bukankah soal perkabaran Injil itu Tuhan sudah mandatkan? Di dalam amanat agung Tuhan sudah perintahkan. Mengapa kok tidak kita kerjakan? Mengapa tidak kita mulai? Mengapa kita tidak berusaha untuk mewujudkannya? Bukankah itu perintah Tuhan? Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya diingatkan kembali. Ayo, jangan tunggu dihancurkan gedung gerejanya. Jangan tunggu dimusnahkan baru kita berpikir tentang kebangunan rohani. Justru lewat kitab Nehemia ini, ayo dimulainya pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita, khususnya tentang perkabaran Injil. Ya saudara, itu persoalan yang saya temukan. Sekarang mari kita coba pahami cara Allah bekerja supaya kebangunan rohani itu segera terjadi. Supaya kebangunan rohani, kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada firman-Nya itu terjadi di tengah-tengah gereja kita dengan berkaca pada apa yang Allah lakukan melalui kitab Nehemia. Yang pertama saudara, Allah bekerja dari dalam hati. Allah bekerja dari dalam hati. Ini yang dikatakan di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-12. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Ini kata Nehemia, yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga tidak ada binatang padaku kecuali yang kutunggangi. Mari kita perhatikan cara Allah bekerja. Tidak harus dengan sesuatu yang dar-dar-dor. Tidak. Allah bekerja dari dalam hati. Hati yang bagaimana yang digerakkan Allah untuk mengadakan reformasi kebangunan rohani. Hati yang bagaimana yang digerakkan oleh Allah supaya mengadakan kebangunan rohani. Hati yang dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan cuma dikuasai, tapi yang berkomitmen kuat untuk melakukannya. Ada orang yang dikuasai dengan firman tapi tidak berani melakukan. Takut, ini takut, itu takut, takut berkorban, takut tersinggung. Hati yang dikuasai firman Tuhan dan disertai komitmen yang kuat, itulah orang yang dipakai oleh Allah untuk segera mewujudkan kebangunan rohani, setia kepada Allah dan setia kepada firman-Nya, seperti yang Allah kerjakan di dalam diri Nehemia. Nehemia ini memelihara hatinya dengan disiplin terhadap firman Tuhan. Nehemia memelihara imannya dengan firman Tuhan. Sementara itu, ia juga punya kehidupan doa yang baik dan benar. Ini komplit saudara. Coba kita jujur, tidak semua orang punya kehidupan kerohanian seperti Nehemia. Pengetahuan imannya baik, doanya benar. Saudara, saya teringat kemarin, hari Rabu kemarin, permulaan di awal September doa, persekutuan doa secara onsite, itu sekitar 20 orang. Saya menyadari benar, tidak semua orang Tuhan panggil untuk berdoa. Tidak semua orang Tuhan perlengkapi secara pengetahuan iman. Dan makin sedikit orang yang Tuhan gerakkan hatinya, punya pengetahuan iman, memelihara iman dengan firman, dan juga punya kehidupan doa yang baik dan benar, makin sedikit. Tetapi sekalipun sedikit,
berarti umat ini mau diproses oleh Tuhan untuk mengadakan pembaharuan, untuk mengadakan reformasi rohani, supaya setia kepada Allah dan setia kepada firman-Nya. Mari saudara, kita yang dipanggil oleh Allah untuk memiliki pengetahuan iman, memelihara iman dengan firman, dan juga punya kehidupan doa yang baik dan benar, mari terus kita kerjakan. Sehingga ketika Allah menggerakkan kita, misi yang Tuhan Allah berikan itu segera kita kerjakan ketika waktu yang Tuhan tetapkan telah siap. Saudara, saya punya keyakinan yang sama. Ketika Allah mengadakan reformasi kerohanian di zaman Nehemia, Allah bekerjanya dalam hati. Allah bekerja dengan senyap. Hati orang-orang yang dengan tekun mau dipelihara oleh firman, yang punya kehidupan doa yang benar. Saya juga punya harapan yang sama besarnya, supaya saudara-saudara yang diberikan hati mau memelihara iman dengan firman Tuhan dan juga punya kehidupan doa yang baik dan benar, dan saudara akan menghasilkan buah baik itu ke dalam maupun keluar. Dalam hal ini ketika keluar itu mau memperhatikan orang lain yang susah, orang lain yang kekurangan, apalagi yang susah dan kekurangan belum kenal Yesus. Itulah kesempatan kita memberitakan Injil. Kalau cuma susah secara materi, kita bisa memberikan bantuan, kita bisa aksi sosial, itu gampang, sumbang uang, sumbang barang, beres. Tetapi orang yang susah tanpa Kristus, kita tidak bisa hanya sekedar sumbang uang atau sumbang barang. Kiranya Allah Roh Kudus memeliharakan gerejanya, yaitu kita GKT Banyuwangi, dengan orang-orang yang mau memelihara imannya dengan firman dan juga punya kehidupan doa yang benar, sehingga ketika proyek perkabaran Injil itu segera dimulai, maka akan punya semangat yang sama untuk mewujudkannya. Lalu yang kedua saudara, mengapa kok Allah itu bekerjanya dalam hati? Mengapa kok tidak pakai sarana yang lain? Saudara, yang perlu kita ingat soal hati, hati di sini adalah hati yang dikuasai firman. Hati yang imannya dipelihara dengan firman, bukan hati yang lain. Jadi kalau ngomong Allah bekerja dalam hati, hati yang melekat kepada firman, hati yang melekat kepada Allahnya. Siapa saja yang percaya kepada Allah, maka ia percaya kepada firman-Nya. Siapa yang percaya kepada firman Allah sama dengan percaya kepada Allah itu sendiri. Pertanyaannya lagi, mengapa kok Allah bekerja melalui hati? Kenapa tidak melalui yang lain? Nah ini jawabannya ada dalam kitab Nehemia ini saudara. Orang yang hatinya melekat kepada Allah berarti kan melekat kepada firman-Nya. Maka dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, ia akan tetap melekat kepada Allah. Ia akan memilih Allah daripada memilih yang lain. Apalagi kalau dilengkapi dengan kehidupan doa yang baik dan benar. Artinya bergantung pada Allah sepenuhnya, bukan mengandalkan diri sendiri. Orang yang tidak berdoa kan walaupun pengetahuan Alkitabnya banyak, sebenarnya dia bergantung pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada Allah. Coba saudara camkan itu. Mari kita membangun kehidupan doa yang baik dan benar untuk mewujudkan kebergantungan kita kepada Allah sepenuhnya. Saudara-saudara, ketika kita mengerjakan proyek rohani yang berasal dari Allah, bukan berarti bebas hambatan, bukan berarti tidak ada persoalan. Justru ketika kita mengadakan proyek rohani, mengerjakan proyek rohani dari Allah, kalau GKT Banyuwangi yang saya pikirkan adalah perkabaran Injil, kalau Nehemia adalah pembangunan tembok Yerusalem, bukan berarti tidak ada hambatan, bukan berarti tidak ada persoalan. Orang yang mengalami kebangunan rohani tidak menghindari persoalan yang menghadang. Orang yang mengalami kebangkitan rohani, ia akan menghadapi dengan paham yang benar
dan tidak menghadapi sendirian, sebab ia menghadapinya bersama-sama dengan Allah. Mari kita coba mencari contoh dari kehidupan Nehemia. Tuhan kan yang menggerakkan hatinya, tapi persoalan yang dihadapi itu sangat rumit, bahkan sangat merepotkan. Salah satunya adalah dari orang yang bernama Sanbalat dan Tobia. Dicatat begini saudara, di Nehemia 2 ayat 10 dan 19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, yaitu Nehemia mau membangun tembok, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Lalu di ayat 19, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu membangun tembok, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, Nehemia dan seluruh umat. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja? Saudara, Sanbalat, Tobia, Geshem ini ngaco sekali, sangat ngaco, tapi punya pengaruh yang besar. Sementara Nehemia sendiri ketika menghadapi itu tidak meminta Allah untuk memusnahkan mereka. Tuhan bunuh aja biar kami bisa kerja. Enggak loh saudara. Sebaliknya Nehemia yang membuat orang-orang itu mengalami kebangunan rohani, setia kepada Allah dan setia pada firman-Nya, justru membuktikan Allah lah yang memberikan misi ini, yang memberikan pekerjaan ini. Maka Nehemia berkata begini saudara di ayat 20. Aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ini loh saudara yang namanya kebangunan rohani. Ini loh yang namanya setia kepada Allah dan firman-Nya. Persoalan-persoalan yang terjadi bisa dijadikan momentum. Saya ulangi, persoalan-persoalan umat, persoalan-persoalan kebangsaan yang terjadi bisa dijadikan momentum untuk sebuah kebangunan rohani bagi umat Allah. Jadi cara memandangnya berbeda saudara. Bahkan hambatan-hambatan itu semakin membuktikan Allah sedang bekerja di antara umatnya. Allah tidak diam. Mari saudara, kita sambut momentum kebangunan rohani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dengan setia kepada Allah, setia kepada firman-Nya, sehingga ketika waktunya siap, kita semua mari bekerja sama. Kita tidak menjadi lemah atau mundur saat tantangan dan hambatan terjadi, karena Allah turut bekerja. Saya rindu mari mewujudkan perkabaran Injil. Entah nanti proses dan caranya bagaimana, tapi misinya adalah amanat agung Tuhan. Pikiran saya itu saudara, di tahun 2023 nanti ketika saya komitmen untuk mendaftarkan diri dalam mission trip di PPI Nganjuk, ada di antara saudara yang mendukung, ada juga yang mau terlibat secara langsung. Harapan saya demikian, sehingga hati kita digugah untuk segera melaksanakan misi perkabaran Injil. Berdoalah, siapa tahu Allah menggerakkan hati saudara, sama seperti ketika Allah menggerakkan hati Nehemia, hati saya untuk melaksanakan misi Allah. Selamat ulang tahun untuk Ibu Wong Emin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Basar Subagio. Kiranya roh Allah memberikan kebangunan rohani di dalam diri saudara-saudara. Mari saudara kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih untuk peringatan-Mu melalui kitab Nehemia ini. Bahwasanya Engkau menghendaki kami untuk bangun dari zona nyaman yang memabukkan. Engkau menghendaki kami untuk mengalami kebangunan rohani, yaitu dengan setia terhadap pribadi-Mu dan firman-Mu. Gerakkanlah kami ya Allah dan tanamkanlah dalam hati kami
agar setiap orang yang telah kau gerakkan hatinya dapat bersatu dan memulai proyek daripadamu. Terima kasih Tuhan, mendoakan untuk dua saudara kami yang hari ini berulang tahun, yaitu Ibu Wong Engmin dan Bapak Basar Subagio. Kiranya Roh Kudus membangkitkan dalam hati mereka ini untuk setia kepada Allah dan firman-Mu, sehingga dalam keadaan apapun tetap memilih diri-Mu dan firman-Mu, sebagaimana Musa telah memilih berada di tengah-tengah umat daripada di luar umat atau di gereja, seperti Nehemia yang memilih berada di tengah-tengah umat daripada mengalah terhadap cercaan dan olok-olokan. Ya Tuhan, tanamkanlah dalam batin mereka ini supaya nama-Mu masyhur di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.